Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan Allah kita lah yang luar biasa. Dan kita ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerahnya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami ada sebagaimana ada semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini juga Bapa, kami membawa hati kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau adalah Bapa kami yang mulia. Engkau satu-satunya yang kami layak tinggikan. Kami muliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh, mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga
dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya, kita berdiri, kita menaikkan pujian kita. Amin. Mari kita sambil bertepuk tangan buat Tuhan. Tidak terjatuh lagi, terlanjur bunyi pedangnya. Mari kita biar kita tetap menyala-nyala. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Manapun kita berada, dan menyertai kita semua. Menyala-nyala dan layanilah
giat bekerja dengan roh yang menyala-nyala. Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Lighthouse Choir, Lighthouse Music Choir ya, di tempat ini. Spirit and His love.
Mari kita berdoa bersama ya. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur buat semua rahmat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan pada hari ini, kami buka hati kami, berbicaralah secara pribadi dalam hidup kami, agar firman yang hidup, firman yang tajam seperti pedang bermata dua, yang masuk sampai ke dalam kehidupan kami, mengeluarkan semua kekuatan, potensi-potensi ilahi dalam kehidupan kami. Sebab kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui itu yang akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Di atasnya kami akan hidup, kami berjanji Tuhan yang dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, dan mari bersama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya ya. Sangat senang saya pagi hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Saya percaya kita punya Tuhan yang baik dan luar biasa, yang terus jaga kita punya hidup sampai hari ini, amin. Nah, pada hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah kuasa untuk membangun. Saya percaya bahwa ya kita baru merayakan, memperingati Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Artinya sejak hari itu Tuhan ambil keputusan Dia mau tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Artinya saya percaya di dalam hidup kita ada kuasa yang bekerja. Dan waktu kuasa itu bekerja,
Dia akan memberikan setiap kita kemampuan untuk membangun sesuatu. Berbicara tentang membangun, bisa berbicara tentang apa yang rusak bisa menjadi baik. Apa yang salah bisa menjadi benar. Untuk apapun yang Tuhan taruh dalam kita punya hidup. Amin. Nah hari ini nanti kita akan lihat bersama-sama kepada sebuah jemaat di Alkitab yang dikenal dengan nama jemaat di Filipi. Ada sebuah situasi yang terjadi di mana akhirnya Tuhan memakai satu orang yang akan jadi tokoh utama kita. Nanti kita akan belajar di mana di dalam dia dan Roh Kudus yang ada di dalam dia memberikan kemampuan untuk dia bisa membawa sebuah perubahan di dalam komunitas tersebut. Pribadi ini namanya adalah Timotius. Timotius ini seorang pemimpin yang sangat muda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, dia umur 17 tahun sudah dipercayakan memimpin beberapa jemaat. Yang notabene bahkan Timotius, kalau kita lihat latar belakangnya, bisa dibilang bukan dari keluarga yang sempurna juga. Dia ini anak blasteran. Kalau pernah belajar ya, mamanya itu orang Yahudi, tapi papanya itu orang Yunani. Jadi bayangin pada waktu itu orang dengan suku atau ras campuran dipandang sebelah mata Bapak Ibu. Bahkan Alkitab menjelaskan bahwa ya dia dibesarkan sepertinya kayak tanpa seorang ayah. Ada dua pribadi yang berjasa dalam hidup Timotius yang membesarkan dia, yaitu adalah mamanya dan poponya dan omanya. Yunik dan Louis adalah dua tokoh penting dalam hidup Timotius. Tetapi perjalanan Timotius berubah total ketika dalam hidupnya dia ditemukan oleh seorang yang kalau kita suka bilang mungkin bapak rohani atau mentor dalam hidupnya dia, yaitu yang bernama Rasul Paulus. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 16 ayat pertama sampai ketiga, disinilah pertama kali Rasul Paulus menemukan Timotius. Demikianlah firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Nah Timotius ini orang Galatia Bapak Ibu. Tepatnya di daerah Listra. Kalau Bapak Ibu belajar, Galatia adalah salah satu jemaat area yang penduduknya itu keras latar belakangnya. Bukan pelayanan yang mudah untuk dibangun di situ. Oke? Nah ada di situ ada seorang yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah dikatakan tadi adalah Timotius dia dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Jadi dari awal anak muda ini memang dikenal sebagai anak yang baik. Jarak antara kota Listra dan kota Ikonium di peta itu jaraknya kira-kira 40 kilometer Pak. Jadi sejauh itu dan seluas itulah pengaruh Timotius dikenal dengan baik. Tapi sejak hari itu Alkitab berkata Paulus memutuskan membawa anak ini dan mau berjalan bersama-sama dengan dia. Sejak hari itu Timotius menjadi bagian dalam pelayanan Paulus. Yang notabene menjadi kalau saya pakai istilah ya levelnya adalah junior hari itu. Di mana hari itu Paulus sudah berjalan dengan tim pelayanan senior-senior yang lain. Ada yang bernama Barnabas, ada yang namanya Silas, ada Apolos. Nah sekarang ikutlah seorang anak muda ini namanya adalah Timotius sebagai sang junior. Nah sampai suatu hari, saya mau mulai dari sini. Suatu hari ada sesuatu yang terjadi di dalam jemaat di Filipi. Sehingga pada waktu itu sampai jemaat di Filipi mereka mengirim surat kepada Paulus dan minta Paulus segera datang kepada mereka untuk membantu mereka membereskan masalah ini. Dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai 24, mari kita belajar bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Supaya tenang juga hatiku
oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Jadi pada waktu itu di antara jemaat di Filipi ada konflik yang sedang terjadi. Konfliknya ada dua jenis Bapak Ibu semua. Yang pertama konfliknya yang datang dari luar atau konflik eksternal. Yaitu apa? Tadi yang saya bilang di awal. Di daerah Filipi adalah daerah yang sangat dikenal dengan pengajaran-pengajaran palsu atau pengajaran yang sesat yang gak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena jemaat atau orang-orang di Filipi sebelum Injil masuk, mereka hidup dengan sebuah budaya yaitu budaya dari Yunani yang namanya Helenisme. Ya, budaya Yunani mempercayai ada 9 dewa yang mereka sembah. Jadi mereka percaya ada sebuah gunung kudus namanya Gunung Olympus. Dan ada 9 dewa yang mereka sembah. Ada yang namanya dewa Zeus, ada yang namanya dewa Aphrodite, ada yang namanya dewa Hermes gitu ya. Bukan merek tas Bapak Ibu ya. Dan mereka mempercayai makanya budaya di Filipi sangat kental dengan pengajaran-pengajaran sesatnya. Makanya di kitab Filipi beberapa kali Paulus sampai menegur dengan cara yang kasar menurut saya. Dia pernah tulis begini, hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Bahkan dia pernah bilang hati-hati terhadap anjing-anjing kata Paulus. Jadi bayangkan ada sebuah komunitas jemaat di mana dari luar ada pengaruh-pengaruh yang buruk yang berusaha mempengaruhi budaya di dalam jemaat tersebut. Tapi ternyata masalahnya bukan cuma datang dari luar. Di dalam antar jemaat sendiri sedang terjadi sebuah masalah. Yaitu pada waktu itu mereka sedang mengalami yang namanya benih perpecahan. Antar jemaat terjadi perpecahan. Hari itu ada 2 pemimpin wanita yang sangat hebat sebenarnya. Namanya Yudia dan Sintike. Tapi 2 pemimpin ini ternyata konflik sehingga menyebabkan terjadi kubu perpecahan di dalam jemaat. Ya, waktu melayani mereka semua sama-sama. Tapi setelah itu sendiri-sendiri. Yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Terjadi yang namanya persaingan rohani, kesombongan rohani. Mereka nggak bisa berjalan sehati lagi. Mereka hanya berjalan sendiri-sendiri. Tadi firman Tuhan bilang mereka mencari kepentingannya sendiri-sendiri saja. Itu yang terjadi. Jadi bayangkan kondisi jemaat di Filipi pada waktu itu. Makanya mereka kirim surat sama Paulus dan minta Paulus segera datang dan bantu masalah mereka. Nah gak lama kemudian Paulus balas surat mereka dan kirim surat sama mereka. Ini yang Paulus bilang. Wahai jemaat di Filipi, saya paham tentang kondisi kalian. Saya tahu bahwa situasi yang kalian sedang hadapi adalah situasi yang tidak mudah. Tetapi kata Paulus, saya minta maaf. Saya juga nggak bisa datang ke sana. Kenapa? Karena Paulus saat itu sedang dipenjara di Roma. Tadi ayat terakhir dikatakan Paulus bilang, sebab belum jelas bagaimana jalannya perkaraku, kata Paulus. Jadi Paulus bilang, saya nggak bisa datang. Saya masih jadi hari itu dia jadi tahanan rumah. Saya masih jadi tahanan dan ada sidang perkara yang saya harus hadapin. Jadi maafkan saya jemaat Filipi, saya gak bisa datang ke sana. Tapi kata Paulus, jangan khawatir. Meskipun saya gak bisa datang, saya akan pilih satu orang. Nah orang ini nih, dia nanti yang akan gantikan saya untuk membantu kalian. Ini orang namanya adalah Timotius. Dari semua rekan pelayanan Paulus, dia nggak pilih yang lain. Dia nggak pilih Barnabas. Dia nggak pilih Silas. Yang notabene lebih senior, lebih berpengalaman, jam terbang lebih banyak,
tapi justru dia pilih seorang anak muda yang mungkin masih belum banyak pelayanannya, track recordnya masih belum ada, jam terbangnya masih belum banyak, tapi dia putuskan, dia pilih Timotius ini. Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa Timotius? Apa yang Paulus temukan dalam diri Timotius sehingga dia yang dipilih untuk menjalankan tugas ini? Yang menarik adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka belajar ya tentang metode pemuritan. Salah satu metode pemuritan dalam Alkitab yang cukup detail dijelaskan selain Yesus dan 12 murid adalah metode antara Paulus dan Timotius. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa tahu dari 2 kitab Bapak Ibu. 1 Timotius dan 2 Timotius. Itu surat Paulus kepada Timotius. Itu buat saya itu kayak modul pemuritan Paulus sama Timotius. Makanya saya lagi membedah 2 kitab ini. Yang lainnya Paulus tulis surat sama jemaat, Filipi, Kolose, Galatia, Korintus. Tapi untuk pribadi dia tulis sama yang namanya Timotius. Artinya apa yang Paulus temukan dalam Timotius sehingga dia dipercaya untuk bisa membantu membangun kembali komunitas dan jemaat di Filipi ini. Hal yang pertama dia temukan dari Timotius adalah firman Tuhan tadi berkata, Timotius adalah orang yang dapat dipercaya. Coba semua bilang dapat dipercaya. Amin. Tadi ayat 19 Paulus bilang begini, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Paulus bilang begini, saya nggak bisa datang, tapi kalau yang datang Timotius, tenang hati saya. Kalau yang datang Timotius, aman saya. Artinya Paulus begitu mempercayai Timotius dalam apa yang sedang dikerjakan ini. Kepercayaan adalah hal yang perlu terbangun dalam kita punya hidup, Bapak Ibu yang saya kasih. Ya, kita semua di sini percaya sama Tuhan Yesus, amin. Pertanyaan kedua, Tuhan bisa nggak mempercayakan hal-hal besar dalam kita punya hidup? Karena saya belajar satu hal, mempercayai Tuhan dan dapat dipercaya oleh Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Kita percaya sama Tuhan di tempat ini bersama-sama, tapi pertanyaannya, Tuhan bisakah mempercayakan hal-hal yang besar di dalam kita punya hidup? Makanya menjadi orang yang dapat dipercaya itu berbicara tentang siap terima yang namanya tanggung jawab, Bapak Ibu. Buat saya kepercayaan sama tanggung jawab itu kayak sebuah koin yang bermata 2, Bapak Ibu. Itu 2 hal yang gak mungkin kita bisa pisahkan dalam kita punya hidup. Makanya Paulus didik Timotius di 1 Timotius 1:18 dia bilang begini, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau, ini dia, memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Paulus bilang begini, Timotius, kalau kamu saya utus dalam tugas ini, bukan supaya kamu jalan-jalan ke Filipi, bukan cuma kamu sedang senang aja jalan ke sana. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu yang dipilih dalam tugas ini adalah pertama, saya percaya sama kamu. Kenapa saya percaya sama kamu? Waktu saya percaya sama kamu artinya ada tanggung jawab yang perlu kamu kerjakan. Perjuangkanlah dengan perjuangan yang baik. Paulus lagi bilang begini, Timotius, orang gak tahu siapa kamu, orang tahu siapa saya. Makanya kamu harus perjuangkan dengan baik dalam hal ini. Tanggung jawab adalah hal yang inti dalam kita punya hidup. Sederhana, mau lihat kita dapat dipercaya, berilah tanggung jawab. Kerjakan tanggung jawab. Nah, yang sering jadi masalah hari ini adalah orang suka dapat dipercaya, tapi orang gak suka terima tanggung jawab. Orang mau dipercaya, tapi orang alergi dan berusaha menghindari tanggung jawab. Kenapa? Karena waktu orang dia tanggung jawab, kadang orang punya pemikiran, ini adalah sebuah beban. Tanggung jawab itu saya dibuat capek. Tanggung jawab itu saya dibuat repot. Tanggung jawab itu saya disusahkan. Makanya orang kadang-kadang berusaha menghindari tanggung jawab, ya.
Pernah kadang-kadang kita di restoran lagi makan sama-sama gitu ya. Kita bisa sampai 5-10 menit gak makan-makan. Karena cuma rebutan siapa yang doa makan. Lu aja yang doa. Enggak, lu aja deh. Gue belum ikut diklat doa. Belum ngerti caranya doa gimana. Hanya baru urusan doa makan saja. Kadang-kadang kita melihat tanggung jawab sepertinya kayak sebuah beban dalam kita punya hidup. Bagaimana hari ini kalau kita mulai belajar melihat sebuah perspektif yang berbeda? Mungkinkah tanggung jawab itu bukan sebuah beban? Tapi mungkinkah tanggung jawab adalah sebuah kesempatan untuk bisa dilihat kita bisa enggak dapat dipercaya dalam kita punya hidup. Saya berharap mulai hari ini kita melihat tanggung jawab dengan cara yang berbeda. Amin Bapak Ibu semuanya. Jadi datang ya ke Ibu Wilis, datang ke Pak Gembala, datang ke semua bilang gini, Ibu tolong repotkan saya di gereja ini. Nah gitu. Kalau datang jangan cuma minta didoain Pak. Datang ke pemimpin-pemimpin dan bilang gini, tolong jangan buat saya nganggur di gereja ini Pak. Tolong siap repotkan saya. Kenapa? Karena kita melihat tanggung jawab bukan beban dalam kita punya hidup. Tapi kesempatan untuk kita bisa membangun sesuatu. Amin. Makanya orang yang dapat dipercaya, dia siap terima tanggung jawab. Tapi bukan hanya terima tanggung jawab. Ini prinsip penting. Dia juga harus bisa menjaga dan memeliharanya. Sadarkah Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang dipercayakan di tangan kita hari ini, gitu nggak ada yang abadi sifatnya. Amin. Mau pelayanan, mau bisnis, mau kerjaan, mau karir, mau jabatan, mau keluarga. Apapun yang ada di tangan kita hari ini, itu nggak ada yang abadi Pak sifatnya. Kapanpun bisa diambil dari kita punya hidup, waktu kita tidak menjaga dan memeliharanya dalam kita punya hidup. Saya seorang gembala, saya memimpin sebuah gereja. Tapi saya tahu saya bukan gembala abadi. Kapan saja posisi saya bisa diambil dari saya punya hidup. Waktu saya gagal menjaganya. Waktu saya gagal memelihara dengan baik. Karena itu apa yang ada di tangan kita hari ini, jaga Pak. Dan pelihara dengan baik. Karena kapanpun bisa hilang dalam kita punya hidup. Makanya Paulus ingatkan Timotius. Di 1 Timotius 6 ayat 20 dia bilang, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Paulus bilang begini, hei Timotius, ingat kamu itu masih muda. Gak banyak anak muda yang dipercayakan seperti kamu hari ini. Karena itu waktu kamu dipercayakan sebuah tanggung jawab, jaga baik-baik. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Karena sekali lagi Bapak Ibu coba bayangkan ya, ini yang datang Timotius. Coba kira-kira, yang mereka undang adalah Paulus. Yang datang siapa? Timotius. Mereka bisa bilang begini, bocah, Paulus aku kenal, kamu siapa? Karena masih muda, jam terbangnya belum ada, track recordnya belum ada. Mungkinkah dia akan jadi orang yang emang yakin nih, Paulus gak salah orang nih. Kita ini jemaat Filipi loh. Masa yang dikirim anak muda seperti ini, bisa apa dia? Apa yang dia bisa lakukan? Di tengah-tengah itu makanya Paulus bilang, Timotius ingat baik-baik. Pertama, perjuangkan dengan baik apa yang dipercayakan samamu. Kedua, jaga dan peliharalah. Karena ada orang-orang mungkin lagi cari kesalahanmu. Ada orang yang lagi lihat tunggu, orang yang lagi cari-cari cara. Begitu kamu buat salah, orang akan serang kamu. Begitu kamu buat salah, orang akan singkirkan kamu. Orang lagi tunggu, kamu jatuh, orang akan geser kamu. Sedemikian itulah kamu perlu jaga baik-baik kamu punya hidup. Dan kepercayaan yang diberikan kepadamu. Orang yang dapat dipercaya, dia siap terima tanggung jawab. Tapi orang yang dapat dipercaya, dia juga harus belajar bisa menjaga dan peliharalah dengan apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda hari ini Pak dan Bu. Tugas kita adalah kerjakan dengan baik, tapi yang kedua jaga dan peliharalah dalam kita punya perjalanan. Karena apa?
Karena kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Ciri-ciri seorang pembangun yang pertama, dia adalah orang yang dapat dipercaya. Tapi hal yang kedua yang ditemukan Paulus dalam hidup Timotius, dia bukan hanya dapat dipercaya, tapi firman Tuhan tadi bilang dia adalah orang yang tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, Paulus bilang gini di ayat 20 tadi kan, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21-nya bilang, di mana semua orang saat ini sedang mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus tadi kita baca. Paulus bilang begini, hei orang-orang Filipi, kenapa saya pilih Timotius? Karena saya tahu bahwa anak muda ini nih, waktu dia dalam tugas menolong kalian, saya akan pastikan dia tidak akan mencari kepentingannya sendiri. Kalau kita perlu sadar hari ini adalah, bukankah kita sedang hidup dalam dunia yang sangat penuh dengan kepentingan. Semuanya serba kepentingan. Baik saya tolong, tapi gunanya buat saya apa? Baik saya kerjakan, apa untungnya buat saya? Segala sesuatu jadi sifatnya semuanya adalah transaksional. Semuanya berdasarkan sebab akibat. Semuanya berdasarkan untung atau ruginya saja. Sehingga ada orang-orang yang mau lakukan sesuatu, tapi semua berdasarkan apa untungnya buat saya. Benefit buat saya, kalau saya kerjakan ini, apa yang saya dapat. Akhirnya tanpa sadar muncullah ada orang-orang baik sih, ramah sih, tapi tanpa sadar di balik itu ada ya itu tuh, U di balik B, C, D, H, I, J dan yang lain-lainnya. Nah kita perlu belajar, Paulus bilang begini, waktu seorang membangun dengan baik adalah orang yang terbiasa, dia nggak cari kepentingannya sendiri. Dia nggak nilai hidup cuma berdasarkan untung atau ruginya saja. Saya belajar Pak, bahwa hidup ini bukan cuma tentang untung rugi aja Pak. Mohon maaf ya, kadang terlalu miskin ya orang sehingga yang dia punya cuma uang, dia nggak punya yang lain Pak. Tapi kita perlu belajar bahwa dalam perjalanan kita, segala sesuatu nggak bisa cuma dinilai dari apa untungnya atau ruginya. Ya, saya cuma mohon maaf. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apa keuntungan dan benefit menjadi jemaat GB Jelambar Timur? Baik Bu, kalau saya jadi jemaat di sini, benefit buat saya apa? Keuntungan buat saya apa? Saya belajar, kalau kita berjemaat hanya berdasarkan apa yang untung dan apa yang rugi dalam kita punya hidup, kan kalau kita nggak dapatkan lagi semua apa yang jadi untung buat kita, tinggal cek gereja sebelah. Kurang banyak gereja apa di Jakarta Barat. Tapi saya belajar bahwa hidup bukan cuma tentang apa yang untung atau apa yang rugi dalam kita punya perjalanan. Tapi hidup tentang kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dikerjakan dalam kita punya hidup. Makanya ini prinsip penting dalam kita punya perjalanan. Kita perlu sampai di titik buat saya adalah selesai sama diri sendiri. Selesai dengan kita punya ambisi. Selesai dengan kita punya kepentingan-kepentingan yang tanpa sadar kita selipkan dalam kita punya perjalanan. Jadi orang yang utuh mengerjakan. Makanya Paulus cukup keras buat saya. Dia didik Timotius. Di ayat yang sangat terkenal ini kan 2 Timotius 2. Paulus bilang begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus bilang begini, hei Timotius, kalau kamu datang dalam tugas ini, tujuannya bukan supaya kamu jadi viral, jadi terkenal, follower nambah, yang nge-likes banyak, yang komen banyak. Enggak, waktu kamu dalam tugas ini, pergilah seperti kamu adalah seorang prajurit, kata Paulus. Kenapa itu? Paulus bilang, karena seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Oh ternyata Paulus bilang, waktu kamu dalam tugas ini Timotius, pergilah seperti seorang prajurit. Kenapa? Karena waktu seorang prajurit sedang dalam sebuah tugas, dia nggak pusing sama sekali
soal penghidupannya. Pertanyaan saya, ketika Paulus bilang seperti ini sama Timotius, apakah maksudnya Paulus lagi bilang hidupmu tuh gak penting Timotius, yang penting mereka berhasil. Hidupmu kamu gak dapat apa-apa itu gak penting, yang penting kamu kerjakan tugasmu. Enggak Bapak Ibu. Maksud dari Paulus bilang ini sederhananya begini, Paulus lagi bilang begini, kamu pikir Tuhan gak bisa jaga kamu? Kamu pikir Tuhan harus diingatkan terus dengan caramu untuk berkati kamu? Tuhan selalu punya cara untuk pelihara hidup kamu Timotius. Tuhan selalu punya cara untuk jaga dan memberkati hidupmu. Fokusmu cuma satu, pergilah tanpa kepentingan. Pergilah tanpa embel-embel apa yang kamu bisa dapat dalam perjalanan kehidupanmu. Karena mungkin ini bisa terjadi Bapak Ibu ya. Misalnya tadi saya contoh pertama tadi, Timotius baru datang, gak dikenal, orang gak kenal dia, orang tahunya Paulus. Tapi dalam proses berjalan dengan waktu, ternyata perubahan terjadi. Sejarah mencatat, jemaat ini mulai berubah, jemaat ini mulai jauh lebih baik, jemaat ini mulai pulih hubungannya. Nah bisa gak tiba-tiba mereka berubah sama Timotius? Tiba-tiba mereka bilang begini, untung bukan Paulus yang datang Timotius. Untung kamu yang datang Timotius. Wah Timotius, kamu telah berjasa buat kita di sini. Kamu mau apa Timotius? Mau kuda? Mau onta? Mau rumah di kota mana? Mau tinggal di sebelah mana? Kami bisa provide itu. Kenapa? Bapak Ibu, dari semua jemaat-jemaat yang ada di Alkitab, jemaat Filipi adalah jemaat yang mendukung pelayanan Paulus secara finansial. Yang lain mendukung dengan doa, tenaga. Jemaat Filipi mereka support pelayanan Paulus dari sisi keuangan. Mereka setiap bulan kirim uang sama Paulus, support secara finansial. Jadi ini orang tajir-tajir semua Pak. Ini orang kaya-kaya semua. Mereka tinggal bilang, kamu mau apa Timotius? Tinggal bilang, kita bisa sediakan semua yang kamu minta. Karena kamu telah tolong kita di sini. Makanya Paulus ingatkan, ini anak, dia nggak akan cari kepentingan sendiri. Bapak Ibu, saya entah kenapa pernah sekali dalam hidup saya diizinkan mengalami hal ini. Saya berdoa Tuhan tolong jangan izinkan saya alami lagi hal yang sama. Satu kali ada sebuah keluarga datang sama saya untuk minta tolong anaknya pakai narkoba. Dia minta, papanya minta saya bantu tolong anaknya untuk bisa dia bebas dari narkoba. Papanya bilang begini sama saya, Ben kamu mau apa? Mobilmu mau diganti, Om bisa buat. Kamu mau buat rumah yang baru? Bisa. Kamu mau Om transfer berapa? Om akan kasih apapun yang kamu minta. Asal tolong bantu anak Om untuk bebas dari narkoba. Wah Bapak Ibu itu pertanyaan yang gak mungkin datang lagi dalam hidup saya Bapak Ibu. Wah kebetulan nih Om, mobil saya udah jelek Om, bolehlah digantilah Om. Nah ini Om rumah saya juga bolehlah, ya sedikit-sedikit bolehlah Om. Ya ditransfer seberapa aja saya terimalah Om. Cuma kalau saya buat itu jahat saya Bapak Ibu. Jahat saya. Saya perlu belajar bahwa ternyata ini prinsip penting. Selesai dengan diri sendiri. Selesai hidup tanpa kepentingan. Makanya supaya apa? Kita bisa ini. Hidup melayani dengan ketulusan. Nah, ini yang mahal Bapak Ibu. Melayani, bekerja, hidup dengan tulus Bapak Ibu. Makanya Paulus ingatkan Timotius. Di 2 Timotius 1 ayat 5. Paulus bilang, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu, Louis. Dan dalam ibumu, Eunice. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah ini yang Paulus temukan. Bahwa hal yang utama dalam perjalanan. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau membangun, punya kemampuan untuk bisa membangun. Yang pertama adalah yuk jadilah orang yang dapat dipercaya Bapak Ibu. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan dan dapat dipercaya oleh sesama kita. Kalau enggak kita cuma hebat jadi orang yang hebat berbicara. Tapi kalau kita enggak lakukan apa yang kita bicara, orang akan sulit percaya sama kita dalam kita punya perjalanan Pak. Bertanggung jawablah atas setiap apa yang dipercayakan dalam kita punya hidup. Dan tadi apa? Jaga dan pelihara semuanya dalam kita punya hidup. Tapi yang kedua,
Jadilah orang yang tulus, Pak. Jadilah orang yang gak cari kepentingan sendiri. Jadilah orang-orang yang terbiasa mengerjakan, bukan cuma diukur dari apa yang untung dan apa yang rugi. Kalau saya buat ini dalam saya punya hidup. Makanya ketulusan tuh bicara seperti ini, Pak. Orang mau lihat, gak ada orang yang lihat sama sekali. Saya akan tetap terus mengerjakannya. Orang mau puji, gak ada yang puji saya sama sekali. Saya akan terus mengerjakannya. Orang mau tepuk tangan, gak ada yang tepuk tangan satupun sama sekali. Saya akan tetap terus mengerjakannya. Orang mau deketin saya rame-rame, gak ada satupun yang di sebelah saya dan tinggalkan saya seorang diri pun. Saya akan tetap terus mengerjakannya. Selamat datang di dunia ketulusan Bapak Ibu. Jadilah suami yang tulus. Jadilah orang tua yang tulus. Jadilah pemimpin yang tulus. Jadilah seorang staf yang tulus. Jadilah seorang guru yang tulus. Dalam apapun yang Tuhan berikan dalam kita punya hidup. Percayalah bahwa Tuhan gak pernah curang dalam kita punya hidup. Amin Bapak Ibu. Dari tampak samping kayak kurang makan kah saya Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu ya. Hanya untuk menunjukkan Tuhan gak pernah curang dalam saya punya hidup. Dia berjanji dan dia pelihara kita punya hidup. Agar kuasa itu bekerja dalam kita punya perjalanan. Amin. So itu yang kedua. Hal yang kita perlu bangun untuk kita bisa punya kemampuan untuk membangun dalam kita punya hidup. Dan yang terakhir yang ketiga. Tadi pemain keyboardnya boleh bantu saya? Ya. Bisa. Ayo. Kita main tebak-tebak lagu gimana? Main aja main gak apa-apa ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Main di yang terakhir yang ketiga, mari kembali ke depan gitu ya. Ya. Bahwa sampai Paulus memilih Timotius. Karena dia dapat dipercaya. Karena dia nggak cari kepentingan sendiri. Tapi yang terakhir, tadi kita Filipi bilang begini. Kenapa Timotius? Karena Timotius dikatakan gini, kesetiaannya teruji. Ayat 22 dikatakan gini. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Pada akhirnya Paulus menemukan anak muda ini dia bukan cuma setia. Tapi kesetiaannya dia teruji kata firman Tuhan. Artinya adalah begini. Kalau sampai muncul kata teruji. Artinya kesetiaannya telah melewati berbagai proses dalam perjalanannya. Dan pada akhirnya setiap proses yang dia lewatin menghasilkan yang namanya tetap setia dalam perjalanan. Mungkin di fase yang pertama tadi dia baru datang, orang gak kenal dia, orang pandang sebelah mata, orang remehkan dia, orang bilang siapa ini orang, emang bisa tolong kita. Dia gak mundur, dia gak rendah diri, dia gak kecewa, dia gak salahkan keadaan. Dia tetap bertanggung jawab, dia tetap jaga, dia tetap pelihara, dia lewatin fase itu. Baru setelah itu dia berhasil di fase kedua mungkin. Dia sukses, berhasil, naik karirnya, keberhasilannya punya dampak. Orang mulai bersikap beda sama dia. Orang mulai elu-elukan dia. Orang mulai pandang dia adalah pahlawan. Orang mulai tawarkan begitu banyak hal yang dia bisa terima. Tapi dia tetap jaga. Dia gak terpengaruh. Dia gak tergoda untuk cari kepentingan. Apa yang dia bisa dapat. Dia tetap taruh bahwa percaya. Pengharapan utamanya adalah kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Bukan kepada orang lain. Dia jaga benar-benar seperti seorang prajurit. Dia lewatin semuanya. Setiap fase dalam perjalanan. Akhirnya melahirkan satu kata ini Bapak Ibu. Setia dalam perjalanan. Itu prinsip yang kita perlu bangun bersama-sama. Itu prinsip yang kita perlu lewatin bersama-sama. Makanya Paulus bilang. Bicara tentang kesetiaan. Satu hal. Bicara tentang keteladanan Bapak Ibu. Makanya Paulus pernah bilang. Jangan seorang pun
menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus bilang begini, Timotius, pada akhirnya bukan apa yang kamu ngomong sama orang-orang ini. Pada akhirnya adalah kelakuanmu yang orang akan lihat. Cara kamu hidup yang orang akan hargai dan orang akan lihat itu. Karena itu jadilah orang yang tetap teruji dalam kita punya kesetiaan. Proses selalu ada, tantangan selalu ada, ujian selalu datang. Tugas kita adalah tetap setia dalam setiap ujian itu. Makanya kalau di sekolah kalau ada ulangan ada tulisan apa? Harap tenang, ada ujian. Artinya ujian selalu datang dalam kita punya hidup. Yang kita perlu adalah tenang, hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Selamat membangun Bapak Ibu. Jadilah suami-suami yang terbiasa membangun keluarga. Jadilah orang tua yang membangun anak-anak. Jadilah pelayan Tuhan yang membangun siapapun yang Tuhan izinkan ada dalam kita punya hidup. Doa saya, Tuhan berkati sampai seluruh keturunan 7, 8, 9, 10 dan seluruh kehidupan Bapak Ibu. Semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihiku, percaya ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Mari pandang Yesus dari hatimu, katakan bersama. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom, kiranya firman Tuhan terus membangun kehidupan kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Mari kita saksikan informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pukul 12.30 Teen Sunday Service akan bersama-sama belajar tentang ODD. Dan pada hari Rabu, para wanita diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI kali ini mengambil tema wanita dengan emosinya yang akan dilayani oleh Ibu Lisda Leonardi. Dan jangan lewatkan ibadah doa Kamis, diadakan pada pukul 5 sore di gedung 52 lantai 2. Dan pada hari Sabtu 6 Juni 2026, kembali ibadah doa pagi diadakan pada pukul 5:30 pagi. Hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya dan kali ini akan membahas tentang uang. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan pada pukul 10 pagi dilanjutkan ibadah sekolah minggu diadakan di lantai 2 dengan tema God Helps Me. Dan dilanjutkan pada pukul 12.30 Teen Sunday Service kali ini akan bersama-sama belajar tentang the gift of service.
Dan di bulan Juni, komunitas wanita mandiri akan diadakan pada hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 6 sore di Gedung 52 lantai 2. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, saya akan memberikan sedikit tambahan pengumuman terutama untuk The Vessel Youth Community. Itu akan mengadakan kegiatan ibadah pada hari Sabtu ini tanggal 6 Juni pukul 18.30. Jadi bagi para pemuda di tempat ini jangan lewatkan untuk catat di agendanya The Vessel Youth Community. Kemudian yang kedua adalah dari Komisi ABI Anak Bethel Indonesia akan mengadakan acara Faith Venture untuk anak-anak kelas 1 sampai 6 SD. Ini semacam SIL ya, sekolah Injil liburan, semacam itu ya. Mana guru sekolah minggu, betul ya. Karena ini pas libur, diadakannya adalah tanggal 2, 3, dan 4 Juli mulai jam 9 pagi di gedung 52 di tempat ini. Dan pendaftaran akan dibuka nanti minggu pertama di bulan Juni. Jadi minggu depan nanti akan diadakan lagi pengumuman untuk mengingatkan ya adik-adik yang berusia anak kelas 1 sampai 6 SD. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Beni sudah jalan, Pak Beni Patina Sarani. Beliau sudah ada pelayanan lagi yang sudah menjadi saluran berkat melayani kita pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tutu Sukendro yang sudah mengkondak paduan suara tempat ini, juga Jacqueline. Terima kasih banyak Jacqueline. Dan semua anggota Lighthouse Music Choir, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati biar kita tetap semangat, semakin menyala-nyala terus melayani Tuhan melalui talenta yang sudah berikan. Amen. Dan pada saat ini kami juga mau nanyakan, adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini, baik yang duduk di bawah maupun di atas, boleh lambaikan tangannya. Ya, kalau ada nanti kami menyambut dengan penuh sukacita dan belum mempunyai tempat ibadah yang tetap. Kami menyambut untuk beribadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita beri dengan sukacita, tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami juga memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami juga mau menggalikan, memberi persembahan kami dengan penuh sukacita. Karena kami juga percaya Engkau telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Biarlah persembahan kami ini Bapa menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan siap untuk memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Biar kita memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Ya Yesus telah tiba.
Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh dapat beribadah. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah disampaikan dan Tuhan, kami belajar apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, apa yang menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami agar kami mampu melakukannya dengan ketulusan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami dapat menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Dan Roh Kudus berikan jemaat GBI Jelambar Timur kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melakukan bagian kami dan memuliakan nama Tuhan melalui apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami bersyukur, Tuhan, kami juga berdoa khusus pada pagi hari ini untuk paduan suara yang sudah memberkati kami dengan luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan terus menjamah dan memperlengkapi dan membangun dan menyempurnakan tim paduan suara di tempat ini. Bangun mereka dapat melengkapi diri mereka dan apa yang mereka lakukan semuanya itu juga berdasarkan kasih yang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu kepada kami semua di kayu salib. Dan Tuhan mampukan tim paduan suara di tempat ini agar mereka dapat terus dengan baik melayani kami di tempat ini. Dan berikan mereka kesatuan, berikan mereka hati yang terus rindu untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur Bapak juga untuk Pak Tutu yang baru saja berulang tahun kemarin. Kami berdoa kiranya di usianya yang baru ini Pak Tutu juga terus dapat diperluas kapasitasnya semakin hari, semakin di usianya yang bertambah ini. Tuhan, Kau mau terus pakai dia dengan luar biasa. Dan apapun yang dia perbuat, baik pada saat dia melatih paduan suara di tempat ini atau di tempat lain, nama Tuhan dimuliakan. Dan apapun yang dia lakukan, semuanya itu dapat membangun kerajaan Tuhan. Dan dapat memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan dan pekerjaan yang dia buat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat GBI Jelambar Timur, pulanglah dengan penyertaan, perlindungan, kasih karunia daripada Allah Bapa cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.